Hari itu, langit tampak mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hati Salma dan William. Amplop coklat dengan stempel resmi dari pengadilan tiba hampir bersamaan di tangan mereka, masing-masing di tempat berbeda. Tanpa kata-kata, tanpa aba-aba, hanya keheningan yang tiba-tiba terasa berat saat jari mereka membuka lembaran kertas di dalamnya. Isi surat itu membuat dada mereka sesak. Sidang kedua perceraian dijadwalkan tepat di hari yang seharusnya menjadi momen penuh kenangan, hari ulang tahun pernikahan mereka. Bagi Salma, hati yang sudah dipenuhi luka kembali terasa seperti disayat. Tanggal yang dulu ia hafal dengan senyum kini terasa seperti ironi pahit dari takdir. Ia termenung lama menatap surat itu, membayangkan bagaimana di tanggal yang sama dulu, ia dan William mengucap janji sehidup semati. Kini, justru pada hari itu, mereka akan berdiri di hadapan hakim untuk melepas semua yang pernah mereka ikat bersama. Sementara itu, William tak kuasa menahan emosinya. Ia menatap tanggal di surat itu dengan mata berkaca-kaca. Baginya, itu seperti isyarat terakhir dari semesta bahwa semua yang ia miliki bersama Salma benar-benar hampir berakhir. Ia terdiam lama, memandangi bingkai foto pernikahan mereka di sudut ruang kerja yang tak pernah ia pindahkan. Wajah Salma di foto itu masih tersenyum, penuh harapan bertolak belakang dengan kenyataan hari ini. Keduanya larut dalam kesedihan masing-masing. Tanpa tahu bahwa di tempat yang berbeda, mereka memegang amplop yang sama dengan rasa hancur yang nyaris serupa. Dan tanpa disadari, hari yang dulu penuh cinta itu kini berubah menjadi simbol perpisahan yang menyakitkan. Seburuk apapun yang telah terjadi, kenangan tidak pernah mudah dihapus. Dan tanggal itu, yang dulu begitu sakral bagi mereka, kini menjadi luka baru yang akan sulit sembuh untuk waktu yang lama. Keputusan Salma untuk melanjutkan proses perceraiannya dengan William menjadi titik krusial dalam kisah hidupnya, bukan hanya tentang perpisahan, tetapi tentang keberanian memilih luka yang disembuhkan daripada luka yang dipertahankan. Salma berada dalam dilema batin yang mendalam. Setelah menerima surat panggilan sidang yang jatuh tepat di hari ulang tahun pernikahannya, ia tak bisa menahan rasa pedih yang kembali menghantui. Ia mulai merenung bukan hanya tentang apa yang telah William lakukan, tapi juga tentang perjalanannya selama ini sebagai seorang istri yang berjuang diam-diam. Ada getaran cinta yang belum sepenuhnya hilang. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa kenangan dengan William masih tersisa. Namun, cinta saja tidak cukup. Salma merasa sudah terlalu sering memberi kesempatan, dan setiap kesempatan itu justru menjadi luka baru. Dia tahu betul, bertahan karena takut kehilangan bukanlah bentuk cinta yang sehat. Namun di saat bersamaan, tekanan dari orang-orang di sekelilingnya semakin kuat. Pak Ridwan terus membujuk, bahkan memanipulasi. William mencoba menjadi pelindung dan terus menunjukkan perubahan. Bahkan Argo, perlahan namun pasti, semakin masuk ke kehidupannya. Semua ini membuat Salma merasa dikelilingi oleh pilihan-pilihan yang penuh risiko. Namun di saat bersamaan, tekanan dari orang-orang di sekelilingnya semakin kuat. Pak Ridwan terus membujuk, bahkan memanipulasi.
William mencoba menjadi pelindung dan terus menunjukkan perubahan. Bahkan Argo, perlahan namun pasti, semakin masuk ke kehidupannya. Semua ini membuat Salma merasa dikelilingi oleh pilihan-pilihan yang penuh risiko. Jika Salma merasa dirinya layak untuk bahagia bukan karena dikasihani, bukan karena cinta lama, dan bukan karena tekanan siapapun, maka kemungkinan besar ia akan melanjutkan proses perceraian itu. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena ingin sembuh. Sementara Salma masih bergelut dengan perasaannya yang rumit terhadap William dan proses perceraiannya yang semakin dekat, Argo diam-diam menyusun keberanian. Ia sadar bahwa ada satu rahasia besar yang selama ini ia simpan dari Salma, sesuatu yang dulu ia pikir tidak perlu diungkap, tapi kini justru terasa seperti penghalang antara mereka. Identitasnya sebagai Mr. Kim. Selama ini, Salma mengenal sosok Mr. Kim sebagai investor misterius yang membantu mengembangkan kafenya. Orang yang tak pernah menampakkan wajah, tapi begitu mendukung dan memberi kepercayaan saat Salma berada di titik terendah. Dalam benak Salma, Mr. Kim adalah penyelamat diam-diam. Namun siapa sangka, sosok itu sebenarnya adalah Argo. Argo tahu waktunya semakin sempit. Ketika hubungan Salma dan William berada di ambang kehancuran, ia tidak ingin kejujurannya justru terlambat dan terlihat seperti manipulasi. Ia ingin Salma tahu bahwa niatnya tulus sejak awal. Jaga dari jauh. Ia mulai menghubungi orang-orang yang bisa memberikan informasi soal Erlangga. Semua itu dilakukan tanpa meminta izin, tanpa menunggu diminta, dengan keyakinan bahwa Salma masih butuh perlindungan dan hanya dia yang bisa memberikannya. Tapi di balik semua itu, ada niat tersembunyi. William menyadari momen krisis ini adalah celah yang bisa ia manfaatkan untuk kembali dekat dengan Salma.